warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Teori Keunikan Individu Gordon Allport. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anissa Fadila sebagai moderator dan penyaji 1, dan teman saya Mary Anggraini sebagai penyaji 2 dan Jurfi Dayani sebagai penyaji 3. Baiklah, pertama-tama sebaiknya kita ketahui apa sih pengertian kepribadian menurut Gordon Allport. Pada umur 23 tahun, ia bertemu dengan Sigmund Freud, dan melalui pertemuannya tersebut terciptalah pemikiran barunya, serta ia menolak pandangan psikoanalisis Freud dan studinya mengenai kepribadian. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian yang unik dengan lingkungannya. Suatu fenomena dinamik yang memiliki elemen psikologi dan fisiologi yang berkembang memainkan peran aktif dalam berfungsinya individu. Dan Allport lebih meyakini manusia sebagai rasional yang digerakkan oleh kesadaran serta bukan berdasarkan pada masa lalu, melainkan pada masa kini atau masa depan. Allport mengatakan bahwa tingkah laku seseorang adalah yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat individu terus bergerak. Dari teori Allport, kita juga membahas struktur dan dinamika kepribadian secara sama, dikarenakan struktur kepribadian dinyatakan dalam trait dan dinamika kepribadian pun didorong oleh trait, sehingga pada dasarnya struktur dan dinamika adalah sama. Sifat atau trait adalah merupakan predisposisi atau kecenderungan untuk merespons secara sama terhadap kelompok stimulus yang mirip. Kemudian trait terbagi menjadi dua, yaitu individual trait, yaitu keunikan seseorang yang menunjukkan karakter mereka. Misalnya, orang yang bersuku Jawa ngomongnya lebih halus daripada orang yang bersuku Batak. Yang kedua, common trait, yaitu perilaku yang dilakukan oleh sejumlah manusia. Misalnya, sebagai bagian dari budaya, contohnya semua orang Indonesia itu sejatinya ramah dan memiliki akar budaya yang kuat, hanya saja tingkatannya berbeda pada masing-masing individu. Sifat-sifat trait 1 nyata dan benar-benar ada di setiap individu, bukan hanya sekedar label atau sebutan. 2. Menjadi kausal atau sebab dari suatu perilaku yang biasanya terjadi. 3. Empiris atau biasa diidentifikasikan dengan indera. 4. Masing-masing saling berkorelas, fleksibel, dan berubah sesuai situasi. Proparium. Proparium itu adalah aspek kepribadian teoritisi lain memberi nama self atau ego. Nah, komponen kepribadian itu ada 3. Yang pertama, dynamic organization. Nah, komponen ini menyatakan bahwa kepribadian itu akan mengalami perubahan dan ataupun perkembangan. Nah, ada komponen kedua, namanya komponen psikofisical system. Nah, komponen ini menyatakan bahwa kepribadian itu bukan hanya suatu hal yang tersirat, namun kepribadian itu merupakan hal yang nyata dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Nah, ada komponen yang ketiga, yaitu determine. Nah, komponen ini menyatakan bahwa kepribadian itu bukan hanya suatu konsep, namun ia dapat mengerjakan dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian itu ada 3. Yang pertama, perkembangan pada masa bayi. Nah, Allport memandang bayi yang lahir itu sebagai makhluk yang hereditas, primitif, drive, dan reflex behavior. Nah, ada yang kedua, yaitu perkembangan proprium. Nah, perkembangan proprium ini berkembang antara masa bayi dan dewasa, dan perkembangan kesadaran diri dan berbagai self lainnya terjadi bertahap. Nah, yang ketiga, yaitu perkembangan pada masa dewasa. Penentu utama tingkah laku dewasa yang masa adalah seperangkat sifat yang terorganisir dan seimbang, yang mengawali dan membimbing tingkah laku sesuai dengan prinsip otonomi fungsional. Selanjutnya, personal disposition. Personal disposition terbagi kepada 3. Yang pertama, cardinal traits, yaitu sifat yang berperan besar dalam kehidupan dan traits yang kuat. Yang kedua, central traits
adalah sifat yang lebih umum dan khas yang menonjol dari perilaku manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, secondary traits itu adalah sifat yang lebih spesifik dan tidak terlalu mendeskripsikan kepribadian. Selanjutnya, hubungan antara traits, habit, attitude, dan type. Traits, attitude, habit merupakan predisposisi. Ketiga hal itu merupakan faktor genetik dan belajar yang mengawali tingkah laku, dan type merupakan superordinasi dari ketiga konsep lainnya. Traits adalah hasil kombinasi dua habit atau lebih. Attitude lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding traits. Dan yang selanjutnya type. Type adalah kategori nomotetik dan konsep yang jauh lebih luas dibanding tiga konsep di atas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam teori ini. Kelebihannya, yang pertama, tidak berpacu pada masa lalu. Yang kedua, memandang manusia sebagai manusia yang unik. Dan yang ketiga, pemikirannya yang teliti dan sistematis, sehingga dapat mempersatukan beberapa gagasan dari beberapa tokoh. Kekurangannya, kekurangan Allport pada persamaan formal, sehingga tidak memadai untuk banyak penelitian, gagal menunjukkan konsep pokok, yaitu fungsi otonomi, mengasumsikan adanya diskontinuitas antara hewan, manusia, masa kanak-kanak dan dewasa, normal dan abnormal. Menekankan keunikan kepribadian, memberikan perhatian yang terlalu sedikit pada pengaruh sosial dan faktor situasional, serta menggambarkan manusia pada gambaran terlalu positif. Kesimpulannya, Allport adalah teoritikus yang benar tentang banyak hal dan mampu melampaui zamannya. Teorinya adalah salah satu teori humanistik paling awal dan berpengaruh besar pada teoritikus-teoritikus besar lainnya. Namun, kelemahan teorinya adalah penggunaan sifat tidak diterimanya dia di kalangan behaviorius yang tidak mau mengkaji apa pengertian dasar yang diberikan Allport pada kata ini. Tapi, itulah kelemahan psikologi secara umum dan terutama psikologi kepribadian. Mengabaikan masa lalu, teori dan penelitian orang lain.